Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita mendengarkan sebuah kisah orang yang paling kita cintai, kisah orang yang paling kita sayangi, kisah orang yang paling kita rindukan untuk terus bersama-sama di surga nanti. Marilah kita simak kisah kelahiran sampai turunnya wahyu kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Mengapa dinamakan tahun Gajah? Karena pada saat itu terdapat raja dari Yaman yang bernama Abraham. Dia sangat benci dan kesal dengan kota Mekah dan Ka'bah. Mengapa? Karena kota Mekah dan Ka'bah membuat orang berbondong-bondong mendatangi kota tersebut. Mereka beribadah menyembah berhala di sana. Mereka melakukan perdagangan-perdagangan hebat, maka dari itu selalu ramai, dan itu membuat Raja Abraha iri terhadap suasana ramai tersebut. Dan Raja Abraha pun memerintahkan kepada pasukan bergajahnya untuk menghancurkan Ka'bah. Akulah Raja Abraha, raja dari Habasyah. Semuanya harus tunduk padaku. Wahai pasukanku, mari kita hancurkan Ka'bah. Ketika Raja Abraha beserta pasukan bergajahnya ingin menghancurkan Ka'bah, maka sebagaimana yang sudah dijelaskan pada Quran surat Al-Anfal ayat 1-5. Bismillahirrahmanirrahim. Lam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil.
لم يجد كيدهم في تضليل وارسل أيرم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Ketika mereka datang, maka datanglah burung-burung ababil membawa batu sijil, yaitu batu dari neraka, batu berapi, langsung dijatuhkan kepada Raja Abraha beserta pasukan bergajahnya. Maka matilah Raja Abraha beserta pasukan bergajahnya di tempat itu. Itulah peristiwa kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kelahirannya membawa keajaiban yang luar biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada seluruh malaikat untuk membuka pintu-pintu surga, dan yang ada di bumi semuanya menjadi tenang, semuanya menjadi tenang. Langit menjadi tenang, tanaman tumbuh dengan subur, angin bersepoi-sepoi. Dan yang terjadi pada bayi tersebut, keluar cahaya yang luar biasa menerangi seluruh kota. Maka itulah peristiwa kelahiran bayi yang belum pernah ada namanya sebelumnya, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad صلوا على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. وقال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Ayyuhal muhtaramin yang sangat saya muliakan, Ibu Kepala Sekolah SMPN 22 Buton, yang saya muliakan Bapak Desa, yang saya muliakan Bapak Komite, yang saya muliakan Ibu Ketua Majelis Taklim beserta anggotanya yang sempat hadir, yang terlebih yang sangat saya muliakan Dewan Guru, staf tata usaha yang ada di SMP ini, dan terkhusus kepada anak-anakku sekalian teristimewa. Semoga hadir kalian di tempat ini membawa maslahah, keberkahan di dunia dan di akhirat kemudian. Amin. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini mohon maaf, berarti anak-anakku masih pelit ya Ibu ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Orang yang paling kikir di muka bumi ketika disebut nama Rasulullah tak menjawab, itu paling kikir, bukan tidak memberi 1.000 rupiah, bukan. Allahumma sholli ala Muhammad. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada kata yang pantas kita ucapkan pada sore hari ini kecuali ucapan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bimaqala ikrar bilisan alhamdulillahirabbil alamin. Karena kita masih diberikan kesehatan zahir dan batin sehingga mampu berkumpul di majelis ini, yang semoga majelis ini menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa menuntut syafaat dari baginda agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kedua kalinya sholawat ma'asalam semoga tercurahkan keharibaan beliau Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana telah kita mendengarkan bersama beberapa sambutan-sambutan tadi mengatakan bahwasanya Rasulullah itu yang membawa perubahan yang signifikan, minal zulumati ilan nur, dari zaman kegelapan menuju yang zaman yang terang benderang seperti ini. Ayolah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pendidikan yang tinggi didasari dengan akhlakul karimah, seberapa besar dahsyatnya badai yang menerjang tidak akan goyah. Maka benar yang disampaikan Bapak Komite di SMP ini, Bapak Ibu Guru yang saya muliakan, sesuai dengan sabda Nabi allimu auladakum fa inna mahlukuna li ghairi zamanikum. Mari kita ajar anak-anak kita ini karena mereka akan menghadapi zaman yang bukan zamannya kita, yang mungkin bukan zamannya Bapak Komite atau Bapak Desa. Zaman yang beliau hadapi tidak sedahsyat seperti ini. Terlebih anak-anak kita ini 5-10 tahun yang akan datang, zaman itu akan begitu berubah. Maka alimu auladakum, mari kita ajar anak-anak kita
satu dengan akhlakul karimah. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya di sini sebagai tamu, mungkin dikatakan sebagai pembawa tausiah atau ceramah agama. Saya sendiri sebenarnya tidak bisa berceramah. Cuma mari kita sharing bersama-sama. Semoga duduknya kita ini bisa membawa maslahah khusus bagi saya, terkhusus bagi semua yang hadir di majelis ini. Karena apa? Rasulullah mengatakan, ini sedikit saya mengungkapkan dalil sebelum dalil nanti yang bertentangan. Dalilnya, kenapa harus mengatakan dalil? Mohon maaf, karena banyak saya jumpai teman-teman saya selalu mengatakan kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatun finnar. Apa itu terjemahnya? Semua hal-hal kullu muhdatsin dolalah wa kullu dolalatun bid'ah. Semua perkara yang baru yang tidak pernah dilakukan Rasulullah adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin, dan semua kebid'ahan adalah sesat. Wa kullu dolalah finnar, dan semua kesesatan masuk dalam neraka. Ada satu teman kita sebagian mengatakan kita ini adalah ahlu bid'ah. Kita yang berkumpul di sini ahli berbuat kesesatan karena kita tidak pernah, Rasulullah tidak pernah mengadakan maulid Nabi. Teman kita mengatakan berarti semua yang hadir adalah ahli neraka. Na'udzubillah min dzalik. Berarti ngopi dan jalan-jalannya kurang jauh. Hanya memaknai kalimat saja tanpa menafsirkan asbabul nuzul dan asbabul wurud daripada hadis tersebut. Bagaimana kalau hadis tersebut kita tumpuk, kita tanduk dengan Al-Quran? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Hadis dilawan dengan Al-Quran, kita satukan. Lebih kuat mana? Al-Quran. Allah berserta malaikatnya saja bersolawat sama Nabi Muhammad, apalagi kita yang umat akhir zaman. Kalau tidak kita bersolawat, sungguh rugi. Tapi itu kan gak pernah diajarkan Rasulullah. Yang mana mungkin Rasulullah mau mengistimewakan miladnya sendiri atau hari kelahirannya. Kita mempunyai anak atau orang yang tersayang, hafal tanggal lahirnya mati-matian, biar mantan 5 hafal semua. Ya, biar mantan 5 hafal semua. Masa kita maulidnya Nabi Muhammad, ulang tahunnya Nabi Muhammad, kita tidak meriahkan, padahal beliau yang akan memberikan syafaat kepada kita, yang akan memberikan pertolongan kepada kita kelak di hari yaumul kiamah. Maka daripada itu, terkhusus kepada ibu saya, ibu kepala sekolah, di samping Pak Komite mengatakan baru pertama kali, kita doakan semoga yang beliau lakukan sesuai dengan dalil ad-dunya majra'atul akhirat. Dunia tempat menanam untuk di akhirat. Semoga apa yang dilakukan oleh ibu kepala sekolah beserta jajarannya, Bapak Ibu Dewan Guru sebagai majra'atul akhirah, dan di akhirat akan memanen daripada hasil tersebut. Mustahil orang menanam padi akan tumbuh rumput, ya. Dan sebaliknya, mustahil orang menanam rumput akan tumbuh padi. Tapi ada pertanyaan, orang menanam rumput tidak mungkin tumbuh padi, tapi orang menanam padi pasti tumbuh padi. Ya, pahami? Orang menanam kejelekan pasti memanen kejelekan. Walaupun ada bagusnya bagi golongan-golongan tertentu. Contoh, miras kan tidak bagus, tapi ada orang yang suka, golongan tertentu. Padi, orang menanam kebagusan pasti akan tumbuh kejelekan. Mungkin daripada kita semua di sini pernah melakukan kebaikan, namun yang kita dapatkan adalah kejelekan. Itulah pepatah yang dikatakan orang menanam padi pasti tumbuh rumput. Bagaimana caranya? Ya, kita belikan obat rumput, racun rumput, atau kita cabut, atau kita bagaimanakan rumput itu, atau kita tumbuh suburkan, baru kita panen, kita kasihkan sapi, lebih bermanfaat. Maka jikalau ada orang di sekeliling kita nanti mengatakan, mungkin ada sebagian teman, tidak perlu disebut golongan apa,
Biasanya golongan yang seperti ini adalah Nahdliyin atau daripada organisasi Nahdlatul Ulama. Karena organisasi Nahdlatul Ulama itu selalu menggiatkan yang namanya Maulid Nabi, Isra wal Mi'raj, Nuzulul Quran, santunan yatim piatu dan kegiatan-kegiatan lain. Tapi teman kita lagi terus wah lagi terus bilayali maulidi Abdullah bulan di kandungan dapat ayah handanya tahun gajah dilahirkan yatim dengan kakeknya sesuai disusui Halimah 6 tahun usianya wafat ibu tercinta. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Oh penuh suka duka. Oh penuh suka duka. 8 tahun usia kakek meninggalkannya. Abu Thalib pun menjaga paling membela. Sangat kecil mengembala dalam saat remaja. Umur 25 memperistri Khadijah. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. lagi terus lagi Kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Yang penuh suka duka. Yang penuh suka duka. Terus di umur ke-30 mempersatukan bangsa saat peletakan batu Hajar Aswad. Genap 40 tahun mendapatkan risalah. Ia pun menjadi Rasul. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Oh penuh suka duka. Terima kasih, semoga hasil tadi bisa menjadi fondasi kalian untuk mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad pada saat ini. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita sejenak mengirimkan hadiah suratul Fatihah. Kita khususkan kepada pemimpin kita, kepada guru-guru kita di sini. Ya masih hidup kok dikirim Fatihah Pak Guru? Oh enggak apa-apa.
masih hidup nggak boleh dikirim Fatihah. Dikirim Fatihah supaya sehat. Satu, supaya sehat. Pengabdiannya di sini dihitung sebagai lillahi ta'ala. Berarti kelihatannya dunia, tapi di akhirat mendapatkan pahala. Bukan sebaliknya, kelihatannya sholat, tapi hanya riya. Bismillahirrahmanirrahim. Terkhusus kepada ibu kita, ibu kepala sekolah beserta guru-guru yang mencerdaskan anak-anak bangsa. Semoga jerih payahnya, lelah letihnya bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kesehatan jasmani dan rohaninya, diberi kemudahan dalam segala urusannya, diberi kesabaran dalam mendidik putra putri kita dengan hadiah suratul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berikutnya Fatihah terkhusus kepada semua warga yang anak-anaknya disekolahkan di SMP 22 Negeri Buton ini. Semoga dijadikan waladan solih ahlil ilmi wa ahlil khair. Anak yang solih, solihah, ahli ilmu dan ahli berbuat baik. Ahli yang terakhir ini yang susah. Banyak ahli ilmu tapi jarang ahli berbuat baik. Bismillahirrahmanirrahim. Liridha'illahi wa fi syafaati rasulillah wa fi karamatil awliya'illahi sahibal karamah, khususon jami'i talamid wa talamidi madrasah SMPN 22 Buton. Allahumma ja'alna waladan solih solihah ahli ilmi wa ahli khair wahdina siratal mustaqim. Anak yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak yang cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, anak yang takdim hormat kepada guru-gurunya, anak yang memuliakan kedua orang tuanya, anak yang saling menyayangi kepada sesama. Semoga dijadikan anak yang bisa mengangkat derajat harkat martabat orang tua setinggi-tingginya dan menanam aib orang tua sedalam-dalamnya. Bi barakati suratil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak Ibu guru hadirin undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa saya selalu senang menghadiahkan satu Fatihah? Karena segala sesuatu ketika dibuka dengan suratul Fatihah, insya Allah akan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkhusus yang mempunyai anak di sini, jangan lupa didoakan satu kali saja Fatihah, terkhusus untuk anakku. Semoga anak yang bisa membanggakan saya. Al-Fatihah, Al-Fatihah, sedikit-sedikit Al-Fatihah. Al-Fatihah tidak khusus untuk orang yang sudah meninggal. Yang sudah meninggal atau yang belum meninggal dikasih satu hadiah Fatihah. Syukur-syukur beliau ini dikasih Fatihah. Saya kasih Fatihah untuk pemimpin saya. Semoga amanah dan kalau bisa terus gitu. Al-Fatihah. Di dalam doamu yang tersembunyi itu, di dalam Fatihahmu yang orang tidak tahu, malaikat ini begitu. Al-Fatihah, sedikit-sedikit Al-Fatihah. Ayo hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang terakhir saya tidak bisa memberikan pesan yang mungkin bisa anak-anakku sekalian terapkan. Setidaknya saya garis bawahi apa yang disampaikan Bapak Komite tersebut tadi, yaitu akhlakul karimah dijaga, diperketat, karena zaman yang kalian hadapi mudah sekali berbuat tidak baik, terutama handphone yang kita pegang. Mata ini tidak bisa menghindari dosa dari handphone. Anak kita di dalam rumah tenang,
Ya, tidak main, tidak kelayapan, tapi dia lebih parah kelayapannya. Orang Taiwan bisa, orang Korea bisa. Ya, sekali kita lihat paman Google, cek yang terlihat itu sesuatu yang semestinya tidak terbuka dan kita lihat oleh mata kita. Bagaimana caranya untuk mengantisipasi? Selagi yang kamu lihat tersebut lewat, tetapi akhlak kalian kuat, insya Allah di hari-hari kalian yang akan mendatang tetap diberikan kemudahan dan kemaslahatan segala urusan kalian di dunia maupun di akhirat kelak. Satu, tanamkan akhlakul karimah sesuai yang disampaikan Nabi. Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak.